Cerita 1, Kakak Laki-Laki yang Menyeramkan. Sudah hampir 1 tahun sejak putus cinta pertamaku, dan menyesuaikan diri kembali sebagai pria lajang di usia 22 tahun ternyata tidak semudah yang aku harapkan. Pada awalnya, aku merasa lega karena kembali bebas. Namun, lama-kelamaan rasa lega itu berubah menjadi kesepian. Pikiran untuk kembali mencoba dunia percintaan sempat beberapa kali terlintas di benakku. Namun, gagasan untuk bertemu orang baru terasa cukup menakutkan. Setelah berbulan-bulan memikirkannya, akhirnya aku memutuskan untuk kembali mencoba aplikasi kencan online. Aku mengunduh beberapa aplikasi, tetapi hingga menjadi aplikasi yang paling sering kugunakan. Rasanya aplikasi itu memiliki lebih banyak orang yang terlihat tulus, dan aku suka cara aplikasi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memulai percakapan. Tidak lama setelah mendaftar, aku cocok dengan seorang gadis bernama Tasya. Dia adalah semua yang kucari, cantik, lucu, dan cerdas. Kami langsung nyambung, mengobrol tentang banyak hal, mulai dari musik, film, perjalanan, sampai hobi-hobi random. Tasya adalah gadis berkulit terang dengan mata biru yang mencolok dan tawa yang terasa menular bahkan hanya lewat pesan teks. Kami mengobrol selama beberapa minggu sebelum akhirnya setuju untuk bertemu langsung. Dia tinggal di sisi timur kota, daerah yang tidak terlalu kukenal, tetapi aku tidak keberatan untuk berkendara ke sana. Hari itu aku cukup lelah setelah bekerja, tetapi aku tetap menantikan pertemuan dengannya. Aku memilih restoran yang bagus untuk makan malam, tempat yang santai tetapi cukup modern, lalu aku berkendara ke rumahnya sekitar pukul 7 malam. Matahari baru saja terbenam, dan langit mulai gelap, dengan warna biru yang selalu mengingatkanku pada malam musim gugur yang sejuk. Aku memarkir mobil di depan rumahnya dan mengirim pesan kepadanya untuk memberitahu bahwa aku sudah sampai. Menit demi menit berlalu, tetapi tidak ada balasan. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya, tetapi waktu terus berjalan. Aku memeriksa ponselku lagi. Tetap tidak ada jawaban. Tepat ketika aku hendak mengirim pesan lagi, ponselku bergetar. Tasya akhirnya membalas. Dia mengatakan bahwa kakaknya, Devin, agak terlalu protektif dan bersikeras ingin bertemu denganku sebelum aku mengajaknya keluar. Dia meminta maaf berkali-kali, mengatakan bahwa hal itu sebenarnya tidak perlu, tetapi dia tidak punya banyak pilihan. Aku tidak terlalu senang dengan ide bertemu kakaknya, tetapi aku setuju. Lagi pula, aku tidak melakukan sesuatu yang salah, aku hanya sedang mengenal seseorang yang baru. Beberapa saat kemudian, pintu rumahnya berdiri terbuka, dan sesosok pria tinggi keluar ke teras. Kesan pertamaku adalah dia sama sekali tidak mirip dengan Tasya. Kulitnya jauh lebih gelap daripada Tasya, tubuhnya kekar dan terlihat mengintimidasi. Pria itu sepertinya berusia akhir 20-an, tetapi wajahnya tampak lebih tua. Saat dia berjalan menuju mobilku, aku mulai merasakan kegelisahan yang semakin besar. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Devin, dan aku dengan sedikit enggan menjabat tangannya. Dia tersenyum, tetapi ada sesuatu dari ekspresinya yang terasa tidak benar bagiku. Aku cuma mau memastikan kamu pria yang baik sebelum aku membiarkan adikku pergi denganmu, katanya. Nada suaranya tidak terang-terangan mengancam, tetapi ada ketajaman di dalamnya, seperti tanda bahwa dia tidak sedang bercanda. Aku memaksakan senyum dan berusaha tetap sopan, tetapi aku tidak bisa menahan rasa tidak nyaman. Kami bertukar basa-basi sebentar, tetapi Devin sama sekali tidak terlihat santai. Setelah beberapa menit percakapan yang kaku, akhirnya dia mengundangku masuk untuk bertemu Tasya. Perutku terasa menegang saat aku mengikutinya masuk ke dalam rumah. Pintu depan terbuka ke ruang tamu yang remang-remang, dan mataku langsung tertuju pada dua pria yang sedang duduk di sofa. Mereka berdua menatapku dengan ekspresi dingin dan sulit dibaca. Aku bisa merasakan denyut nadiku semakin cepat. Situasi ini mulai terasa lebih seperti jebakan daripada pertemuan biasa. Salah satu pria di sofa mengangguk sangat pelan saat aku masuk, tetapi itu bukan anggukan yang menunjukkan keramahan. Itu adalah anggukan yang membuatmu merasa sedang dinilai, diperhatikan, dan diukur. Devin tampaknya menyadari ketidaknyamananku, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang itu. Sebaliknya, dia memberi isyarat ke arah ruang makan, tempat seorang pria lain duduk di meja dan menatapku dengan sangat serius. Instingku berteriak agar aku segera berbalik dan pergi saat itu juga, tetapi aku tidak ingin terlihat tidak sopan, jadi aku tetap diam di tempat, memaksa diriku terlihat tenang. Saat aku berdiri di sana, berusaha memahami situasi, sebuah kesadaran yang mengerikan menghantamku. Aku sendirian, berada di dalam rumah yang penuh dengan orang asing, tanpa jalan keluar jika semuanya berubah buruk.
Tubuhku menegang, pikiranku berlari cepat, tetapi aku berusaha tetap terlihat terkendali. Tiba-tiba, aku mendengar suara Devin dari lantai atas. Aku tidak bisa menemukan Tasya. Teriaknya, terdengar benar-benar bingung. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Jantungku kini berdebar keras di dada, dan kakiku terasa seperti terbuat dari timah. Aku melirik kembali ke arah dua pria di sofa. Mereka masih menatapku, tidak bergerak, tidak berbicara. Salah satu pria itu sedikit bergeser dan menggumamkan sesuatu kepada pria lainnya. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tetapi itu cukup untuk membuat gelombang kepanikan dingin menjalar di tubuhku. Pikiranku berteriak agar aku pergi. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah mundur, tanganku meraih gagang pintu. Saat jari-jariku menyentuh logam dingin itu, salah satu pria dari sofa berteriak. "Tangkap dia!" Itu sudah cukup. Jantungku berpacu saat adrenalin mengalir deras, dan aku menarik pintu sampai terbuka. Begitu aku melangkah keluar, aku mendengar langkah kaki berat di belakangku. Aku tidak berhenti untuk berpikir. Aku hanya berlari. Aku berlari cepat menuju mobilku, melompat masuk, lalu membanting pintu hingga tertutup. Saat aku menyalakan mesin, aku melihat para pria itu di kaca spion, keluar dari rumah dan berlari ke arah mobilku. Mereka sudah terlalu dekat, tetapi aku langsung menginjak gas sekuat mungkin. Ban berdecit saat aku melesat meninggalkan jalan itu. Tanganku gemetar, dadaku sesak, tetapi aku tidak menoleh ke belakang sampai aku sampai di lingkungan rumahku sendiri yang aman. Dengan napas tersengal dan dalam kepanikan penuh, aku berlari masuk rumah dan menelepon orang tuaku. Jantungku masih berdebar keras di telinga saat aku menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Awalnya mereka tidak percaya. Siapa yang akan percaya? Ceritanya terdengar tidak masuk akal. Namun, ketika aku mengatakan bahwa aku baru saja nyaris melarikan diri dari rumah yang penuh dengan pria asing, mereka menyuruhku segera melaporkan kejadian itu ke polisi. Polisi merespons dengan cepat, dan salah satu tetangga memberikan pernyataan yang membenarkan bahwa mereka melihat para pria itu berada di luar mobilku dan berusaha masuk ke dalamnya. Petugas menangkap 3 pria yang ada di rumah itu, termasuk Devin, meskipun ternyata Devin bahkan bukan nama aslinya. Pria keempat, yang tidak sempat kulihat, masih buron. Seluruh kejadian itu membuatku sangat terguncang, dan setelah malam itu aku sulit mempercayai orang-orang dari internet. Meski begitu, aku tidak membiarkan pengalaman itu sepenuhnya merusak pandanganku terhadap aplikasi kencan. Sejak saat itu, aku selalu memastikan untuk bertemu orang baru di tempat umum terlebih dahulu dan memberitahu teman dekat kemana aku pergi. Namun, rasa takut tentang apa yang bisa saja terjadi malam itu menghantuiku selama berminggu-minggu. Sekarang, setiap kali aku mengingat kembali malam itu, aku teringat bagaimana semuanya awalnya tampak begitu normal. Pesan-pesan dari Tasya, sapaan Devin, para pria asing yang dingin di dalam rumah itu. Aku bisa saja berada dalam situasi yang jauh lebih buruk. Namun malam itu keberuntungan berpihak kepadaku. Jika aku tidak mendengarkan firasatku dan pergi pada saat itu, semuanya mungkin berakhir sangat berbeda. Cerita 2, Tamu yang Diam. Setelah beberapa kali gagal mencoba aplikasi kencan online, aku mulai berbicara dengan seorang gadis bernama Avery. Kami sudah mengobrol cukup lama, dan meskipun percakapan kami kebanyakan hanya santai, aku merasa dia tampak cukup baik. Setelah beberapa minggu saling berkirim pesan, akhirnya kami memutuskan untuk bertemu langsung. Kami membuat rencana agar dia datang ke apartemenku, dan dia mengatakan akan tiba sekitar pukul 9 malam. Saat dia datang, Avery ternyata lebih pendiam daripada yang kubayangkan. Aku bisa melihat bahwa dia agak pemalu, dan itu tidak masalah bagiku. Orang memang sering seperti itu ketika pertama kali bertemu seseorang. Namun, ada sesuatu dari sikapnya yang terasa aneh. Dia memang cukup ramah, tetapi ada dingin di matanya, seperti tidak ada kehangatan, yang membuatku mulai meragukan kesan pertamaku tentang dirinya. Meski begitu, aku berpikir mungkin dia hanya gugup. Kami naik ke kamarku, dan selama beberapa jam berikutnya kami berbicara sambil menonton TV. Percakapan kami terkadang terasa canggung, tetapi aku berusaha sebaik mungkin untuk menjaga agar obrolan tetap berjalan. Aku bertanya tentang hobinya, keluarganya, apa saja yang bisa kupikirkan. Namun, semakin lama kami berbicara, semakin aku menyadari ada perubahan aneh dalam perilakunya. Avery menjadi semakin jauh. Jawabannya semakin lambat dan semakin tidak terhubung. Awalnya hal itu hanya terlihat sedikit,
Jeda singkat sebelum dia menjawab, pandangan kosong di matanya. Tetapi lama-kelamaan, hal itu semakin sulit diabaikan. Dia berhenti benar-benar terlibat dalam percakapan dan mulai menatap kosong ke depan. Seolah-olah dia tidak sepenuhnya hadir di ruangan itu bersamaku. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. "Terima kasih sudah membiarkanku menginap malam ini," kata Avery dengan suara datar, tanpa emosi sedikit pun. Aku membeku. Awalnya aku mengira dia sedang bercanda, tetapi nada suaranya mengatakan sebaliknya. Itu bukan ucapan main-main dari seseorang yang secara santai ingin menginap. Itu terasa seperti sesuatu yang lain. Sebelum aku bisa mengatakan apapun, Avery bangkit dari tempat tidur, turun ke lantai, dan mulai bersiap untuk tidur di lantai. Aku hanya menatapnya, bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, saat dia berbaring tanpa berkata apa-apa lagi. Aku mengambil beberapa selimut tambahan dan dengan canggung membuatkan tempat tidur untuknya di lantai, mencoba menerima situasi itu sebaik mungkin. Dia tidak mengucapkan terima kasih atau bahkan menunjukkan bahwa dia menyadari usahaku. Dia hanya berbaring, membelakangiku, lalu menutup mata. Aku mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang mulai memenuhi dadaku, mematikan TV, dan masuk ke tempat tidurku sendiri, berharap tidur bisa menenangkan pikiranku yang terus berlari. Namun sekitar 30 menit kemudian, aku terbangun karena suara aneh dari lantai bawah. Apartemenku kecil, dan dindingnya sangat tipis, jadi aku bisa mendengar hampir semua hal yang terjadi di dalam bangunan. Aku terdiam, mendengarkan dengan saksama. Suara itu terdengar seperti suara Avery, tetapi aku tidak bisa menangkap jelas apa yang dia katakan. Cara dia bergumam sendiri membuat bulu kuduku meremang. Aku berpikir mungkin dia sedang menelepon, mungkin berbicara dengan teman atau keluarganya, jadi aku memutuskan untuk memeriksanya. Aku turun dari tempat tidur dan berjalan perlahan menuruni tangga, berusaha tidak membuat suara. Saat aku sampai di bawah tangga, aku membeku. Di sana dia berada, duduk di meja dapur, menghadap dinding. Punggungnya menghadap ke arahku, dan dia menggumamkan sesuatu dengan suara rendah yang mengganggu. Aku memanggil namanya pelan, tetapi dia tidak menjawab. Aku melangkah lebih dekat, mencoba menarik perhatiannya, tetapi dia hanya perlahan memutar kepala untuk melihatku. Matanya kosong, jauh, benar-benar tanpa tanda pengenalan. Kami saling menatap selama beberapa detik yang terasa sangat panjang sebelum Avery kembali menghadap dinding tanpa mengatakan sepatah kata pun. Jantungku berdebar keras di dada, dan telapak tanganku basah oleh keringat. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku mundur perlahan, pikiranku kacau. Apakah dia berjalan sambil tidur? Apakah dia sedang berada dalam semacam keadaan trans? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku tahu bahwa situasi itu terasa berbahaya. Aku bergegas kembali ke lantai atas, kakiku gemetar saat aku mengambil ponsel. Aku menelepon ayahku, berusaha tetap tenang saat menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ayahku terdengar khawatir tetapi bingung. Dia menyuruhku menelepon 911 jika aku merasa tidak aman. Tepat setelah aku menutup telepon, aku mendongak, dan di sana dia berdiri lagi. Siluet Avery terlihat di ambang pintu kamarku. Dia tidak bergerak, hanya menatapku. Selama beberapa detik, yang bisa kulakukan hanyalah menatap balik, sementara jantungku berdegup keras di dada. Aku membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi sebelum aku sempat bicara, Avery menerjang ke arahku sambil berteriak, membuat rasa takut menusuk tubuhku. Dalam sekejap dia sudah berada di atasku. Tangannya melingkar di leherku dengan kekuatan yang mengejutkan, jari-jarinya menekan kulitku saat dia mencoba mencekikku. Aku tidak bisa bernapas. Kepanikan menjalar ke seluruh tubuhku, dan adrenalin membanjiri sistemku. Aku berusaha mendorongnya menjauh, pikiranku berputar cepat. Bagaimana bisa semua ini berubah menjadi seperti ini? Aku berhasil mendorongnya cukup lama untuk melepaskan diri. Aku bangkit dengan tergesa-gesa, terengah-engah mencari udara, jantungku masih berdebar kencang. Aku berteriak kepada ayahku agar menelepon polisi. Suaraku gemetar karena takut dan tidak percaya. Avery tidak berhenti. Dia masih mencoba menyerangku dan ingin meraihku lagi. Tetapi aku melawan, mendorongnya sejauh yang aku bisa. Aku berhasil menyeretnya turun ke bawah, menjauh dari kamarku, dan tepat saat aku sampai di pintu, aku mendengar suara sirene meraung dari kejauhan. Polisi tiba dalam beberapa menit, dan Avery ditangkap, meskipun dia tidak melawan. Para petugas membawanya pergi dengan tenang,
Sementara aku berdiri di sana, gemetar karena syok. Mereka mengatakan kepadaku bahwa Avery sudah bertingkah aneh selama berminggu-minggu sebelum datang ke rumahku. Tetapi mereka tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi padanya. Seluruh kejadian itu membuatku sangat terguncang. Malam itu aku mendapatkan pelajaran yang berat. Jangan pernah bertemu seseorang dari aplikasi kencan sendirian di rumahmu. Sesuatu yang awalnya hanya seperti kencan sederhana berubah menjadi mimpi buruk yang menakutkan, dan aku tahu aku beruntung bisa lolos tanpa luka serius. Butuh waktu berminggu-minggu sebelum aku bisa tidur dengan tenang lagi. Bahkan sekarang, setiap kali aku bertemu orang baru, aku selalu mengambil tindakan pencegahan ekstra. Ingatan tentang tatapan Avery yang dingin dan kosong masih menghantuiku. Gadis yang menginap malam itu bukanlah orang yang kukira sebelumnya, dan aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Cerita 3, Penguntit di Malam Hari. Aku sudah menggunakan beberapa aplikasi kencan hanya untuk mengisi waktu. Sebagian besar hanya berisi percakapan singkat dengan orang-orang yang akhirnya tidak berlanjut kemana-mana. Namun, ada satu percakapan yang berbeda. Seorang gadis bernama Emma mengirimiku pesan di Tinder, dan kami langsung cocok. Dia lucu, menyenangkan, dan mudah diajak bicara. Setelah beberapa hari mengobrol, kami memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan bertemu langsung. Kami membuat rencana agar dia datang ke apartemenku malam itu. Sekitar pukul 10 malam, dia mengirim pesan dan meminta alamatku. Aku langsung mengirimkannya. Namun, ketika aku meminta nomor teleponnya, dia tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, profilnya menjadi offline. Aku berpikir mungkin dia hanya menjauh sebentar dari ponselnya dan akan kembali segera. Jadi aku tidak terlalu memikirkannya dan memutuskan untuk bersantai sambil menonton TV. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa dia belum online lagi. Aku memeriksa aplikasi itu beberapa kali, tetapi tidak ada pesan baru. Waktu sudah lewat tengah malam, dan aku mulai bertanya-tanya apakah dia berubah pikiran untuk datang. Aku tidak ingin terlihat terlalu berharap, jadi aku memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal karena suara hujan yang mengetuk lembut jendela. Cuaca kelabu dan mendung membuatku merasa malas saat aku mengusap mataku dan memeriksa ponsel. Yang mengejutkan, aku memiliki beberapa pesan belum dibaca dari Emma di Tinder. Aku membuka aplikasi itu dan perutku langsung terasa jatuh saat melihat waktu pengiriman pesannya. Pesan pertamanya dikirim pada pukul 3 pagi. Aku sedang dalam perjalanan. Aku merasakan kebingungan yang aneh. Mengapa dia tidak datang seperti yang kami rencanakan? Aku berpikir mungkin dia terjebak macet atau ada sesuatu yang terjadi. Namun kemudian aku melihat pesan keduanya, dikirim 20 menit kemudian, pada pukul 3.20 pagi. Aku sudah di sini. Aku menatap layar, pikiranku berlari. Jika dia benar-benar datang ke apartemenku pukul 3 pagi, mengapa aku tidak mendengar apapun? Pesan itu sama sekali tidak masuk akal. Lalu aku melihat pesan terakhirnya, dikirim pada pukul 4 pagi. Aku sedang memperhatikanmu. Gelombang kepanikan dingin menyapu tubuhku saat kata-kata itu masuk ke otakku. Aku langsung melirik ke arah jendela, setengah berharap melihat seseorang bersembunyi di luar, tersembunyi dalam bayangan. Namun, jalanan kosong, dan hujan hanya menambah kesunyian malam yang menyeramkan. Aku merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Aku segera menutup tirai dan mengetik balasan, "Siapa ini?" Berharap mendapatkan semacam penjelasan. Beberapa detik kemudian, pesan lain muncul, "Periksa lemarimu." Jantungku seperti berhenti. Aku merasa hampir pingsan. Aku perlahan menoleh ke arah lemari yang aku yakin tertutup rapat malam sebelumnya. Namun sekarang, pintunya terbuka sedikit. Aku membeku, menatapnya, menunggu sesuatu, apapun, terjadi. Aku tidak bisa bernapas. Perlahan, seolah-olah memiliki nyawanya sendiri, pintu lemari itu berderi terbuka lebih lebar. Entah apa yang terjadi padaku, tetapi aku berteriak memanggil ayahku dengan suara gemetar. Aku berlari keluar dari kamar, jantungku berdegup keras di dada, lalu tiba-tiba teringat bahwa ayahku tidak ada di rumah akhir pekan itu. Dia sedang bepergian bersama ibuku. Kepanikan langsung menyerbu tubuhku. Untungnya, kakak laki-lakiku ada di rumah. Aku berlari ke kamarnya, membangunkannya dengan panik, dan memberitahunya apa yang sedang terjadi. Dia segera bereaksi, masih mengantuk tetapi cukup khawatir untuk membantuku. Bersama-sama, kami berdiri di luar pintu kamarku, menatap lorong yang gelap.
Aku memberi isyarat agar dia mengikutiku saat aku berjalan pelan kembali ke kamar. Kami berdua perlahan mendekati lemari. Kakakku memegang tongkat baseball entah dari mana, jelas sama tegangnya denganku. Dia membuka pintu lemari dengan tarikan cepat, dan kami berdua langsung mundur, setengah mengira seseorang akan melompat keluar ke arah kami. Namun, lemari itu kosong. Tidak ada orang yang bersembunyi di dalamnya. Tidak ada yang terlihat berubah tempat. Aku masih gemetar dan mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya lelucon sakit. Namun pesan-pesan itu terasa terlalu nyata, terlalu mengganggu, untuk dianggap sekadar candaan. Kami menghabiskan beberapa menit berikutnya memeriksa setiap sudut apartemen, tetapi tidak ada tanda-tanda penyusup. Tidak ada apapun selain perasaan mengerikan yang terus merayap di perutku, perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Aku menelepon polisi, menjelaskan apa yang terjadi, dan meminta bantuan mereka. Mereka mendengarkan dengan sabar, tetapi ketika aku bertanya apakah mereka bisa melacak pesan-pesan itu atau mencari tahu siapa pelakunya, petugas mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa mereka lakukan tanpa surat perintah pengadilan. Anonimitas aplikasi itu membuat hampir mustahil bagi mereka untuk melacak identitas pengguna tanpa bukti yang lebih konkret. Aku merasa tidak berdaya. Hari-hari berikutnya terasa kabur. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa seseorang sedang mengawasiku, selalu berada tepat di luar pandanganku. Setiap kali aku keluar, aku memeriksa semak-semak, tempat parkir, dan gang-gang kecil. Aku tidur dengan lampu menyala, tidak pernah benar-benar merasa aman di apartemenku sendiri. Kegelisahan itu terus menggerogotiku, meskipun tidak ada siapapun yang muncul dan tidak ada kejadian aneh lain yang terjadi. Pada akhir minggu, akhirnya aku mulai membiarkan diriku sedikit rileks. Namun, ingatan tentang pesan-pesan itu, aku sedang memperhatikanmu, dan periksa lemarimu, masih menghantuiku. Siapa yang mengirimnya? Mengapa? Dan bagaimana dia tahu tentang lemari itu? Aku tidak pernah mendengar kabar dari Emma lagi. Akunnya menghilang dari Tinder, dan aku tidak pernah menerima pesan lain darinya. Namun, aku tidak bisa melupakan perasaan menakutkan bahwa seseorang pernah berada di rumahku, memperhatikanku, bahkan ketika aku sama sekali tidak menyadarinya. Pengalaman itu mengajarkanku dengan cara yang keras. Jangan pernah mempercayai orang dari aplikasi kencan tanpa mengambil langkah pencegahan yang tepat. Setelah malam itu, aku selalu memastikan untuk bertemu di tempat umum terlebih dahulu, dan aku tidak pernah lagi lengah.